Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita memiliki kewajiban untuk menjaga fitrah anak. Anak termasuk aset yang paling berharga untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita berkewajiban untuk menyiapkan generasi yang kuat dan hebat. Kualitas seseorang itu bisa kita lihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu pergaulannya, dan yang kedua apa yang menjadi bacaannya. Seseorang ketika bergaul dengan orang yang biasa-biasa saja, maka dia akan menjadi orang yang hanya berpikir biasa-biasa saja. Sementara orang yang bergaul dengan orang-orang yang hebat, maka dia akan menjadi pribadi yang hebat. Maka bagaimana caranya agar kita memiliki generasi yang hebat? Yaitu kita dari sejak dini, dari sejak kecil, melatih dan membiasakan anak-anak kita bergaul dengan zat yang maha hebat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadarusun. Maka nali basyarin, tidaklah mungkin seseorang yang oleh Allah telah diberikan ayutiyahul kitaba, diberikan kitab, thumma yaqula linnasi, kemudian orang itu berkata kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian penyembahku. Walakin akan tetapi orang yang diberikan anugerah kitab tadi, kunu, mereka mengatakan kunu rabbaniyina, jadilah kalian generasi-generasi rabbani, orang-orang rabbani, bima kuntum tu'allimuna kitab, disebabkan kalian mempelajari, tu'allimuna kitab, mengajarkan kitab, wa ma tadarusun, dan mempelajarinya. Berdasarkan ayat tersebut digambarkan bahwasannya generasi Rabbani atau Rabbaniyun adalah orang-orang yang memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Rabb, dengan Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang Rabbani tidak terlepas dari dua aktivitas, yaitu tu'allimunal kitab, ya, mengajarkan kitab, wa ma tadrusun, dan mempelajarinya. Generasi Rabbani adalah orang-orang yang memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Tuhannya. Maka kedekatan tadi sebagai tujuan, ya, seseorang dekat dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang menjadi wasilah, ya, landasan seseorang untuk lebih dekat dengan Allah, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, seseorang yang Rabbani, yang menjadi generasi Rabbani, dia tidak akan lepas dari dua aktivitas dalam kehidupannya, yaitu tu'allimunal kitab, mengajarkan kitab, wa ma tadrusun, dan mempelajarinya. Terkait dengan tu'allimun dari kata 'allama yu'allimu ta'liman, artinya mengajarkan. Sebagaimana dalam hadis diungkapkan, khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allamal qur'ana, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Dengan mengajarkan Al-Quran, maka seseorang akan mendapatkan kefahaman. Dan belum tentu ketika seseorang hanya belajar saja tanpa mengajarkan, dia akan paham dan mengerti apa yang dipelajarinya. Kemudian aktivitas yang kedua adalah tadrusun. Tadrusun dari kata darosa, ya, darsun, atau ada istilah tadarus, tadarosa, ya, tadarosu, tadarusan. Makna secara bahasa kata darsun atau tadarus yaitu menghapus. Nah, menghapus di sini, ya, kita maknai makna tadarus, ya, menurut ahli bahasa Ibnu Mandur, ya, beliau menyatakan bahwasannya aktivitas
aktivitas atau tadarus atau dars adalah kegiatan seseorang membaca Al-Quran ya, dengan mengulang-ulang bacaannya sehingga hilanglah ya, tulisan Al-Quran itu menjadi hilang dan berpindah kepada akal, hati, dan amal perbuatannya. Nah, itu makna tadarus menurut ahli bahasa. Jadi menghapus di sini artinya menghilangkan tulisan yang ada dalam mushaf dan dipindahkan tulisan tersebut ke dalam pikiran atau akal, hati, dan amal perbuatannya. Berarti ada proses menghadirkan tulisan Al-Quran tidak hanya dalam ucapan lisan dengan tilawah, dengan membacanya saja, tetapi menghadirkan tulisan Al-Quran dalam pikiran, dalam hati, dan amal perbuatan. Maka kualitas seseorang ya, akan muncul ketika melakukan dua aktivitas tersebut ya. Maka generasi Robbani yaitu generasi yang bertujuan untuk lebih dekat dengan Allah, dan Allah menjadi tujuan yang paling utama. Sementara Qur'ani adalah landasan seseorang untuk terus-menerus dekat dengan Allah. Maka ketika generasi ke depan, anak-anak kita yang kita siapkan itu bergaul dengan zat yang maha hebat melalui Al-Quran, maka insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Karena ucapan, pikiran, hati, dan perbuatan mereka itu mendapatkan sibghah dari Al-Quran. Maka diungkapkan dalam Al-Quran, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah ya, celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah. Mudah-mudahan harapan kita orang tua ya, dan termasuk kewajiban kita untuk menyiapkan generasi ke depan, yaitu sebaik-baiknya generasi hebat ke depan, yaitu generasi Robbani yang Qur'ani, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhannya dan juga menjadikan Al-Quran sebagai landasan untuk tetap dekat dengan Tuhannya. Oleh karena itu tadi dalam makna tadrusun atau darosa ya, drusu atau tadarus ya, makna tadarus tadi ya, berpindah kepada amal perbuatan. Maka ketika sudah berpindah ayat Al-Quran kepada amal perbuatan, maka akan terwujudlah generasi yang tidak hanya cerdas secara akal, tapi juga tinggi nilai spiritual dan akan terwujud dari akhlak yang luhur atau berakhlakul karimah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa yang dipaparkan tadi menjadi motivasi bagi kita, bahkan kita sebagai orang tua punya kewajiban menjadi teladan bagi anak-anak kita. Marilah kita mulai dari pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Al-Quran, diantaranya dengan dua aktivitas yang dinyatakan dalam surat Ali Imran tadi, yaitu menyibukkan hari-hari kita dengan ta'allum dan juga tu'alim, mengajarkan Al-Quran, dan tadarus. Di makna tadarus ada membaca dan ada menghafal. Nah, menghafal bagian dari membaca. Membaca yang terus-menerus diulang akan menjadi hafal. Rupanya demikian yang bisa disampaikan. Kita sama-sama berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.